Muzayyin, jangan durhaka. Berhenti kau menjadi anak durhaka. Jangan takbur. Sebagai perpanjangan tanganku. Setelah aku lihat, mestinya belok kanan, dia belok kiri. Mestinya injak rem, dia injak gas. Mestinya tahu rambu-rambu. Saya bilang, tidak benar. Berhenti kau. Saya ganti kau kembali. Dia berhenti. Termasuk Dr. Muzakir, anak sulungku pertama. Ku berhentikan menjadi pimpinan karena aktif juga untuk menjadi calon pada waktu itu di DPR, dan beliau terima dengan senang hati. Jadi pernah ku jantik menjadi pimpinan, ku berhentikan dan dia terima. Masya Allah Pak, terserah. Ya, waktu berjalan akhirnya Muzayyin lagi datang bersama kami. Juga ku berikan setir, kau bawa mobil. Setelah ku lihat dan ku perhatikan, tidak cocok lagi. Minggir kau, pindah tempat. Jadi saya bawa mobil kembali, ku berhentikan dan itu diterima. Ini masalah kedalam karena anakku sendiri, sedangkan warga siap diatur bagaimana dan kapan saja. Dan anak menerima dan terima tonji. Tapi akhirnya dia berkata, Abah, kalau bisa kasih lokasi kampus putri bersama adik perempuanku. Saya tangani. Saya bilang silakan, silakan. Dari Gor Abah sampai di belakang sana, silakan. Tapi cukup itu, jangan campuri di luar spidi. Di luar spidi jangan tangani. Cukup di spidi dengan segala cara. Mulai di situ bergerak. Kau perhatikan dari awal. Bukan lagi pesantren dari Istiqamah Putri, tapi narubah namanya menjadi Sekolah Putri Darul Istiqamah. Kau lihat-lihat. Terus terang ku akui, awalnya ku dukung penuh. Ku dukung dengan kepemimpinannya menangani kampus Putri. Akhirnya membangun gedung megah bernilai miliaran sampai membangun kolam renang. Dan itu pun dikatakan ini kolam renang ku persembahkan kepada Abah. Tapi kemudian ku tanya, kenapa yang lain tangani bukan saya? Katanya, Abah, ini ada investornya, mau dia. Bukan saya punya kalau begitu. Kata-kata apa itu tadi? Begini-begini. Sama tuh aja kalau bukan saya punya. Bolehlah. Alhamdulillah. Di kampus Putri datang gubernur Pak Nurdin Abdullah pada waktu itu mengumumkan bantuan aspirasi DPR dari Muzayyin bagi yang 600 juta di Goa untuk Wisma Timbusen. Yang lain dapat 300 baru dapat tempat di Sinjai dan di Jeknek Ponto. Pada akhirnya semua cair, hanya saya tidak dicairkan, padahal saya sudah menandatangani pencairan. Kenapa? Karena dianggap saya tidak mendukung mereka. Itu berarti bantuan bukan dengan hati nurani, kepentingan dan politik. Saya tenang-tenang memperhatikan. Setelah berjalan dan berjalan, apa yang terjadi? Saya boleh dihadang dengan yayasan. Yayasan ternyata yayasan pesantren yang saya tidak ingat dan tidak tahu selama ini karena tidak pernah ada dua dengan saya. Mulai ternyata ada namanya menjadi pembina. Sempat ku tanya, kenapa ku menjadi pembina di situ? Waktu saya menjadi pimpinan Abah, ku masukkan namaku, ku ganti nama ummiku menjadi namaku, menjadi pembina. Oh, karena memang saya pikirkan satu waktu ada problem yang begini-begini. Oh, menghadap memang Mak Palik dengan cara seperti itu. Jadi mulailah muncul, dan dengan itu mulai bergerak, dan dia mulai mengatur. Dia sebagai pembina, pembina tunggal, saya juga ketua pembina. Apa yang terjadi? Dia mau jalan sendiri. Berulang kali anakku mufasir, adik bungsunya diusulkan, kasih masuk pada ini mendampingimu, jangan kamu sendiri. Dia bilang, baku sandar aja kalau dia juga masuk, baku sandar saja, tidak bisa lagi.
ada ideku, keinginanku yang bisa berjalan kalau dia juga ada. Tapi tidak. Nufasir, saya sendiri menjadi saksi karena baru pulang dari Madinah. Fitrah aslinya masih bersih, tidak usah ragu, dia tetap menolak, tidak mau menerima sebagai pembina. Dia jalan sendiri. Kalau mau kocala lena, silakan masuk sama menjadi pengurus, tapi dia selaku pembinanya. Dengan kata lain, ingin menjadi pimpinan pondok lagi secara menyeluruh, membawa semua cabang dan sebagainya. Seperti itu kelihatannya. Sampai saya berhadapan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saya sebagai orang tua pimpinan pondok, termasuk sudah menggantikan City of Darul Istiqamah, Roba kembali menjadi pesantren Darul Istiqamah. Karena rencana juga perumahan sudah tidak ada lagi, kembali kepada pesantren. Maka terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena ada tahu saudaranya yang sudah diikutkan bersama dia, dan sepertinya dialah menjadi algojono. Setelah mulai dirubah, mata mengabuk-ngabuk, terjadilah perkelahian. Namun apa yang terjadi? Maka terjadilah salah satunya, bahkan dua-duanya ditahan polisi Polres Baru sampai sekarang. Ini musibah, ini musibah. Tapi saya di belakangnya. Saya sempat mengatakan, saya yang suruh. Saya tidak, seolah-olah antar bersaudara saja, seolah-olah ada dendam terjadi. Maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun sekarang alhamdulillah, berubahlah tulisan dari City of Darul Istiqamah menjadi pesantren Darul Istiqamah dengan tulisan yang jelas dan nyata dan indah. Alhamdulillah. Begitu juga seterusnya. Alhamdulillah, apa yang terjadi, meski mereka tetap bertahan di yayasan, saya minta serahkan yayasan itu kepadaku. Saya sederhana, saya orang tuamu, saya orang tuamu. Berulang saya katakan, ada lebih di atas daripada ilmu, ada lebih di atas daripada jabatan, ada lebih di atas daripada harta. Apa itu? Berkah, berkah. Berkah itu ada pada orang tuamu, ridha Allah ada pada ridha orang tuamu, murka Allah ada pada murka orang tuamu. Tetap tidak bergeming, tidak bergeming. Ini yayasan Abah ada aturannya, tidak mudah saya diganti. Akhirnya dengan bangga mengatakan, Abah, saya sudah resmi menjadi bendahara umum PKS. Sudah resmi. Oh, saya diam-diam. Disangka saya bangga. Oh, ini berarti sudah mengikutkan pesantren berpolitik praktis. Ku ingat amanah orang tua tercinta. Darul Istiqamah tidak berafiliasi dengan organisasi dan partai apapun. Berdiri sendiri secara kekeluargaan. Orang tua dengan anak saja di pesantren. Maka pada satu saat, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengambil alih dan menyatakan, Nuzayin, ku berhentikan menjadi pembina dan yayasan ku bubarkan. Ku ganti dengan yayasan yang baru. Itu alasanku, karena saya orang tuanya. Dan pesantren tidak boleh ikut berpolitik praktis. Namun beliau tidak terima. Kunjuklah Prof. Beni Hajuk menjadi ketua, dan yang lain-lain. Dan tidak seorang pun anakku menjadi pengurus pesantren, pengurus yayasan pada waktu itu. Tidak ada. Dan seluruh aset pesantren, lokasi pesantren atas namaku kuwakafkan kepada yayasan yang baru ini. Tidak ada lagi milik keluarga. Jadi maaf kalau dikatakan ini betul dan keluarga, ini bertanya dengan harta, tidak ada sama sekali. Bukan masalah harta, bukan masalah ini, tetapi menyelamatkan rohnya pesantren Darul Istiqamah. Itu tujuan utama, tidak ada yang lain. Rohnya pesantren seperti yang tersebutkan tadi, yang mulai hilang sedikit-sedikit dari Muzayyin. Karena Muzayyin bilang tidak ada prinsip. Oh, tidak mungkin tidak ada prinsip. Ada prinsip, ada prinsip. Darul Istiqamah punya prinsip, namun bijaksana. Buktinya tidak ada bentrok dengan masyarakat Marus. Masyarakat Marus sering saya katakan masyarakat bertuan, tapi tidak pernah tabrakan dengan kami. Sampai ahli tarekat, ahli wajib patek ini ada yang menjadi donatur di Darul Istiqamah. Pas sore Imam Masjid Raya pernah masukkan anaknya di Darul Istiqamah menjadi hafid dan hafal Al-Quran. Ini kebijaksanaan Darul Istiqamah. Saya sendiri dengan kelas yang paling rendah sampai ke istana saya sering masuk.
Tidak ada pernah saya menerima penghargaan pertahanan pangan Sulawesi Selatan di Istana Negara yang pada waktu itu Bapak SBY sebagai presiden. Tidak ada masalah. Namun beliau mengatakan tidak ada prinsip. Itu berarti apa maunya masyarakat itu yang kamu ikuti supaya kamu terpilih. Inilah politik. Barangkali yang seperti itulah yang terjadi. Dari Istiqamah ya bidah dalalah dan tidak boleh ditolerir. Saya khawatir kata satu saat penyembah berhala pun tidak dianggap kemusyrikan, tetapi itu adalah budaya. Ini yang saya khawatirkan. Rohnya dari Istiqamah harus tetap hidup dan dipertahankan sampai akhir, insya Allah. Semoga saya bersyukur boleh dikata 100% warga dari Istiqamah tercinta mendukung saya, memberi bersama dengan saya pada sampai saat ini. Ini yang saya syukuri dan alhamdulillah saya tetap tenang dalam kegoncangan. Masih banyak yang simpati, yang mendukung, yang nampak dan yang tidak nampak. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita hargai polisi. Jangan ada gerakan kecuali dengan setahu polisi dan ikuti aturan. Itulah yang terjadi. Kalau ada sesuatu, alhamdulillah. Kalau memang saya suruh, saya bertanggung jawab. Dan saya mendalam, jangan ada menjadi hakim sendiri, karena ada hukum dan negara kita adalah hukum. Itu saya selalu sampaikan kepada kita. Semoga penjelasan ini diterima sebagai penjelasan resmi dari saya sebagai orang tua pesantren dan pimpinan Darul Istiqamah pusat membuat sejumlah cabang-cabang pesantren. Alhamdulillah sampai sekarang dukungan dari luar negeri. Saya menerima korban dari luar negeri. Saya menerima ribuan buka puasa Arafah dari Kuwait, baik pusat Copa Goa maupun cabang-cabang. Itu tanda penghargaan dari orang-orang yang telah bersama kita. Ini patut disyukuri bersama. Insya Allah mari bersama dengan orang-orang yang bersama dan yang mencintai kita semua. Dan semoga penjelasan ini merupakan penjelasan secara resmi, utamanya kepada wartawan sendiri, adik-adik wartawan yang hadir bersama kami. Apa yang penting lagi selain itu, insya Allah tidak ada juga. Tak muzakir, orang bilang putra mahkota, tapi beliau selalu tidak mengatakan. Cukup adikku mufasir yang tadinya hanya diamarahkan memakmurkan masjid jami, namun alhamdulillah merangkak pernah kuangkat menjadi kepala kantor dan sukses dan aman berjalan. Nanti dianggap itu tidak sah karena bukannya yayasan yang angkat. Mana yayasan? Bukan yayasan yang angkat sih. Pada saya secara resmi mengangkat sebagai orang tua pesan sebagai kepala kantor dan dianggap lagi tidak sah. Rumah ini dibangun dianggap lagi tidak resmi, tidak ada izinnya. Sampai pihak yang berwajib saya datang mana izinnya? Kenapa saya izin? Boleh dikata semua bangunan di pesantren hanya satu kali keluar izin dan dipersilakan jalan tol. Makanya Pak Satpol PP mengatakan selesaikan cepat Pak. Tidak, alhamdulillah sampai selesai dengan baik. Dan tidak ada lagi masalah. Itu berarti satu penghargaan dan dari Istiqamah tetap saya dianggap sebagai pimpinannya dan sebagai orang tuanya. Bahkan dari oknum polisi mengatakan itu Ustaz Arif mau nang bakar pesantrennya, dia yang punya. Sampai begitu ucapannya. Namun kami tetap sederhana, tawadu dan tetap menghargai semua pihak dan melarang ada yang menjadi hakim sendiri. Barangkali cukup penjelasanku. Semoga Allah merahmati dan memberkati. Kuharapkan doamu semua. Kau doakan tongkat, karena pendiri mengatakan kita tidak tahu dari mulut siapa doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bersama kita semua dalam kebaikan dan kebenaran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu
tetap setia.